Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Askar bin Harun, dosen ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kepulauan. Pada kesempatan ini akan melakukan sebuah proses belajar mengajar, yaitu terkait dengan mata kuliah ekologi pemerintahan. Mata kuliah ekologi pemerintahan ini terdiri dari 3 SKS, yang mana pada pertemuan malam ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu terkait dengan lingkungan politik dan pemerintahan. Adapun tujuan daripada pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami tentang lingkungan politik dan pemerintahan, serta mampu membedakan bagaimana konsep lingkungan politik dan pemerintahan dalam aplikasi, juga sebaliknya mampu melihat gejala-gejala yang ditimbulkan akibat daripada kebijakan lingkungan politik dan pemerintahan. Sehingga diharapkan bahwa pertemuan pada saat ini itu mampu diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini saya akan mengajarkan mahasiswa terkait dengan lingkungan ilmu politik dan lingkungan pemerintahan tadi. Nanti dalam konsep pembelajaran kita, saya berharap bahwa mahasiswa juga harus aktif bertanya di dalam perkuliahan kita pada malam ini. Nanti masing-masing boleh bertanya apa yang menjadi hal yang perlu ditanyakan dan akan kita bahas bersama dalam proses belajar mengajar nantinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya perkenalkan diri, nama saya Askar bin Harun, selaku dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, sehingga dalam perkuliahan ini sudah barang tentu saya perlu memperkenalkan diri sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pemerintahan. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa mata kuliah kita ini adalah mata kuliah ekologi pemerintahan. Dan ini materi kedua terkait dengan lingkungan politik dan pemerintahan. Adapun tujuan daripada pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu untuk memahami tentang lingkungan politik dan pemerintahan, serta mampu membedakan bagaimana konsep lingkungan politik dan pemerintahan dalam aplikasi, juga sebaliknya mampu melihat bagaimana gejala-gejala yang ditimbulkan akibat dari kebijakan lingkungan politik dan pemerintahan. Sehingga di pertemuan kedua ini itu sangat diharapkan kita semua itu dalam konteks teori maupun dalam konteks aplikasi itu mampu untuk menerapkannya. Kenapa dalam konteks lingkungan politik maupun lingkungan pemerintahan itu adalah dua sisi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dia berkesinambungan. Sehingga tujuan daripada perkuliahan kita ini berharap adik-adik mahasiswa semua, Bapak Ibu semua ini mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk dalam konsep lingkungan politik. Apa itu lingkungan politik? Kalau kita lihat dalam konteks pemahaman bahwa lingkungan politik itu mengacu pada faktor-faktor luar perusahaan yang berkaitan dengan pemerintahan atau perusahaan publik suatu negara yang mempengaruhi perusahaan, sehingga pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat dalam menangani masalah lingkungan.
Kenapa dalam konteks lingkungan politik ini kita kaitkan juga dengan perusahaan? Kenapa dalam konsep kebijakan lingkungan ya itu juga berkaitan dengan pihak-pihak swasta. Kenapa demikian? Karena contoh nih misalkan mereka membuat sebuah usaha ya, atau galangan kapal misalkan. Dalam konteks itu tentu ada izin lingkungan hidup. Nah, izin lingkungan hidup ini tentu berkaitan dengan pemerintahan. Ya. Kemudian apa kaitannya dengan lingkungan politik? Ya, karena produk daripada pemerintahan itu adalah produk undang-undang atau produk aturan atau produk kebijakan DPRD. Ya. Kemudian mereka inilah perwakilan-perwakilan itu. Kemudian mendesain sebuah kebijakan dalam konsep lingkungan politik. Jadi yang harus kalian pahami juga bahwa dalam konsep kebijakan pemerintahan misalkan di legislatif tadi perwakilan daripada partai politik juga adalah bagian daripada lingkungan politik. Karena mereka adalah produk politik, produk pemilu. Dari pemilu melalui partai politik mendaftarkan di KPU, ya, kemudian ikut kontestasi pemilu, jadilah mereka anggota DPRD, jadilah mereka eksekutif, wali kota atau bupati atau gubernur. Yang mana mereka juga menjalankan sebuah konsep lingkungan politik. Apa itu perspektif lingkungan politik? Perspektif lingkungan politik ya, dalam perspektif ilmu pengetahuan lingkungan, politik itu harus mengadopsi dan mengadaptasi kebenaran yang disepakati oleh komunitas akademis. Ya. Artinya apa? Dalam perspektif ilmu pengetahuan lingkungan politik tadi itu harus berdasarkan kajian-kajian. Ya. Kajian-kajian ini lalu dipublikasikan. Inilah yang akan menjadi sebuah rekomendasi dalam perspektif ilmu pengetahuan politik tadi. Kemudian dia juga berkaitan dalam konsep perspektif ekonomi. Ada aspek untung rugi menjadi faktor utama. Ada kerusakan lingkungan di situ yang merupakan dampak dari penghitungan ekonomi yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Sehingga Pak, perspektif dalam lingkungan politik ini kalau kita kerucutkan adalah bagaimana memahami sebuah konsep lingkungan, ya, pembangunan yang berbasis lingkungan tadi. Ya, ini contoh, kita boleh bangun, tapi jangan lupa aspek lingkungan. Makanya ada, misalkan contoh kota wisata, misalkan. Tapi kan konsepnya bagaimana dia wisata alam. Konsepnya adalah bagaimana dia mengakomodir kepentingan lingkungan, ya, pembangunan tapi jangan merusak lingkungan. Sehingga ketika mereka melakukan sebuah kajian-kajian untuk direkomendasikan, maka keluarlah yang namanya sebuah rekomendasi izin lingkungan. Itu di mana keluarnya? Di pemerintah. Di dinas mana? Misalkan di dinas lingkungan hidup. Jadi kalau perusahaan galangan itu dia membangun galangan, tak ada di lingkungan hidup. Yang sampai dia mengeruk laut, kena ekosistem, misalkan utara dan sebagainya. Sehingga penting sekali kita melihat perspektif dalam lingkungan politik. Ya, kemudian dalam perspektif etika lingkungan, ya, lingkungan politik itu adalah sebuah gerakan politik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan manusia. Pohon sudah ditebang di mana-mana untuk pembangunan. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana fungsi oksigen kita? Ya. Lihat Jakarta, misalkan Jakarta bukan ibu kota metropolitan, ibu kota negara kita. Tapi coba kalian lihat dalam konsep perspektif etika lingkungannya sangat jauh daripada konsep etika lingkungan karena sudah terlalu padat dan kumuh. Ya, sehingga
dalam konsep perspektif dalam lingkungan politik itu juga tidak boleh kita pisahkan dengan konsep pembangunan, dan dia saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita masuk dalam konsep lingkungan pemerintahan tadi. Apa kaitannya? Ya, antara lingkungan politik dengan lingkungan pemerintahan tadi. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi. Kalau kita lihat secara pemahaman, ya, lingkungan pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif, ya, secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara maupun antar pemerintah vertikal horizontal dan dengan masyarakat. Bahwa lingkungan pemerintahan itu adalah sebuah lingkungan yang mana semuanya itu berkaitan dengan pemerintahan, khususnya dalam konsep lembaga. Ya, ada misalkan pemerintah adalah sebuah lingkungan yang mana di dalamnya termasuk lembaga-lembaga negara. Dari mana dia dikatakan lembaga negaranya tadi? Ya, tadi dia sudah tertuang di dalam sebuah aturan undang. Ini ilmu pemerintahan, ya, harus paham ya, ini ilmu pemerintahan. Ya. Sehingga apa? Itulah lingkungan pemerintahan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yusri, silakan. Siap, ada pertanyaan, silakan berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, saya mau bertanya tentang bagaimana lingkungan politik berpengaruh terhadap bisnis dan manajemen. Terima kasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya terkait lingkungan politik dan pemerintah. Tadi sudah dijabarkan terkait ada beberapa perspektif dari lingkungan politik, ya, seperti perspektif ilmu pengetahuan, perspektif ekonomi, dengan perspektif etika lingkungan. Jadi kita lihat satu kasus yang sudah viral di Kota Batam, pembangunan ekosistem ekositi. Jadi terkait itu tadi etika lingkungan disebut gerakan kritik gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia. Jadi Pak, terkait pembangunan itu sebenarnya kan ada isu yang bahwasanya budaya lingkungan ya, budaya aspek ekonomi warga-warga sana yang mayoritas sebagai nelayan. Jadi terkait lingkungan pemerintahan, apakah itu ada pengaruhnya dengan pemerintahan atau ada pengaruhnya dengan politik? Itu saja. Baik, pertanyaan yang Pak. Produk daripada politik, yaitu kebijakan tadi, itu akan mempengaruhi efek ekonomi. Produk daripada kebijakan politik tadi itu dapat juga mempengaruhi untung dan rugi ekonomi. Misalkan contoh, ya, coba kalian membayangkan negara kita ini seperti Suriah, seperti Afghanistan, ya, yang konfliknya tidak berkesudahan, yang konflik antar sekte, konflik antar golongan, ya, berimbas pada negara yang tidak stabil. Apa yang terjadi kalau negara tidak stabil? Pengaruh nggak dengan ekonomi? Sangat pengaruh. Dari mana pengaruhnya? Pengaruhnya adalah bagaimana orang mau berinvestasi di sebuah negara jika di negara tersebut adalah negara yang di mana terjadi konflik di situ. Ya. Tentunya berpengaruh kan? Itu baru dalam satu aspek kenapa politik berpengaruh dengan ekonomi. Yang kedua, misalkan dalam konsep kebijakan pemerintah, kita anggaplah seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pemerintah itu adalah kepala daerah atau anggota DPRD itu adalah produk daripada partai politik melalui pemilu, karena mereka diusung nih, kepala daerah diusung oleh partai politik kalau bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah misalkan. Kemudian yang DPRD juga begitu, mau jadi anggota DPRD dia harus melalui sebuah proses politik tadi, ya, yang berkaitan dengan konsep ekonomi tadi. Apa kebijakannya tadi?
misalkan contoh menetapkan upah tenaga kerja, upah untuk buruh ya terlalu tinggi misalkan. Kebijakan yang dilakukan misalkan tripartit mengajukan dari buruh, pengusaha dan buruh ya, mengajukan ternyata dari buruh terlalu tinggi, dari pengusaha juga terlalu rendah, kemudian pemerintah ngambil terlalu tinggi. Sehingga dalam konsep ini ya, pemerintah itu harus berada di tengah. Ketika pemerintah berada di tengah-tengah antara pengusaha dengan buruh, maka terciptalah suatu kebijakan baru, kebijakan di mana kebijakan itu menghasilkan sebuah rekonsiliasi antara dua pihak ini untuk menuju ke ekonomi yang baik. Maka dibutuhkan kesepakatan di sini. Ya, jadi itu dua contoh lah ya terkait dengan bagaimana kaitan antara politik dengan bisnis. Kemudian tadi berkaitan dengan etika lingkungan kan, ya alui, ya. Berkaitan dengan etika lingkungan tadi, kemudian juga berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Misalkan contoh tadi, pembangunan ekositi itu kan tentunya kebijakan bukan? Kebijakan. Dari mana kebijakannya? Pemerintah kan? Ya, terserah lah mau pusat ataupun daerah. Tapi pemerintah kan kebijakan itu. Tentu di situ akan ada sebuah kepentingan politik. Ya. Tidak mungkin dia tidak ada kepentingan politik di situ. Ya. Politiknya dalam bentuk apa ya? Kebijakan itu sudah politik. Ya. Sehingga dalam konteks itu, disitulah kita bisa melihat ya bagaimana pengaruh daripada sebuah lingkungan politik terhadap kebijakan yang ditimbulkan daripada masyarakat. Ya. Ini kan menarik ya jadinya. Ya, kadang-kadang kan orang berpikir nih, di mana kaitannya? Tetapi begitulah kaitan antara ekonomi dan politik, lingkungan politik dan lingkungan ekonomi. Sebaliknya seperti itu. Nah. Kemudian kita masuk dalam aspek lingkungan pemerintahan. Apa saja yang masuk dalam aspek lingkungan pemerintahan? Yang pertama ada aspek geografis. Ya, coba kalau kalian lihat, aspek geografis itu adalah pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Ya, karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok. Sehingga geografis ini ya akan mempengaruhi aspek lingkungan. Ya. Contoh misalkan masyarakat yang tinggal di daerah yang geografisnya panas, misalkan, apa yang terjadi dengan masyarakat yang hidup di geografi yang panas, misalkan tandus? Ciri-cirinya apa saja? Tentu dia memiliki ciri yang berbeda dengan masyarakat yang hidup di pegunungan. Masyarakat yang hidup di pesisir pantai tentu juga berbeda dengan masyarakat yang hidup di pegunungan. Sehingga aspek lingkungan itu mempengaruhi sebuah konsep agar pemerintah itu bisa melihat bagaimana cara ketika pemerintah itu berinteraksi dengan masyarakat di wilayah pesisir, dengan masyarakat di wilayah pegunungan, ya tentu akan berbeda. Sehingga geografis akan menentukan aspek lingkungan pemerintahan. Yang berikutnya ada SDA. Tahu SDA? Tahu SDA? Apa SDA? Sumber daya alam ya, bukan sampai dengan gitu ya, tapi sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam ini itu sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sumber daya alam ini adalah sebuah aspek yang penting dalam lingkungan pemerintahan. Kenapa demikian? Kalian bayangkan kalau pemerintahan tidak memiliki sumber daya alam, apa yang terjadi? Nah, rata-rata pemerintah yang tidak punya sumber daya alam itu apa yang terjadi? Miskinan,
kemudian untuk mengentaskan kemiskinan itu sangat sulit. Ya. Karena apa? Sumber daya alam ini merupakan adalah aspek yang penting tadi. Ya. Tapi ada juga negara yang tidak memiliki sumber daya alam, tapi dia mampu untuk bagaimana melakukan sebuah connecting dalam konteks membangun indeks ekonomi tadi. Contoh misalkan Singapura itu ada sumber daya alamnya nggak? Tapi kenapa Singapura bisa berkembang menjadi negara besar? Apa penyebabnya? Karena dia dibentuk daripada sebuah lingkungan geografis yang strategis. Dia berada di Selat Malaka. Yang semua orang itu lewat Selat Malaka. Sehingga apa? Dia mendapatkan hasil dari misalkan jasa. Jasa apa? Misalkan lampu jangkar. Ya. Orang kalau mau kemana-mana singgah dulu Singapura lampu jangkar. Sekali lampu jangkar itu berapa dolar bayarnya? Hitungannya per detik. Sehingga Singapura bisa menjadi negara yang tanpa sumber daya alam pun dia bisa fight. Kenapa itu terjadi? Karena lingkungan geografis tadi. Kaitannya dengan lingkungan geografis tadi. Ya. Jadi itu kaitannya. Ya. Tapi sedikit negara yang mampu seperti Singapura. Tidak semua negara yang mampu seperti Singapura dalam hal berupaya untuk bangkit dalam konsep ekonomi kalau tidak memiliki sumber daya alam. Ya. Kemudian aspek lingkungan pemerintah yang ketiga itu adalah penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian penduduk sebagai faktor ekonomi manusia disebut sebagai faktor produksi. Penduduk harus berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Ciri-cirinya apa? Memiliki apa? Karena ini warga negara Indonesia. Penduduk Indonesia itu apa? Biar kalian resmi sebagai penduduk Indonesia apa? Yang kalian punya? Identitas. Identitasnya apa? Kartu tanda penduduk. Situlah kalian harus berinteraksi untuk pemerintah untuk melaporkan diri bahwa kalian adalah penduduk Indonesia, sehingga nyaman dalam melakukan sebuah aktivitas di sebuah negara. Kemudian penduduk sebagai faktor ekonomi manusia disebut sebagai faktor produksi. Bagaimana penduduk ini mampu untuk melakukan sebuah produksi tadi? Ya. Produksi apa? Misalkan melakukan sebuah produksi ekonomi, ya, dari berladang, panen kemudian dinikmati oleh manusia yang lainnya. Sehingga apa? Dalam konteks fisik penduduk juga harus melakukan adaptasi antar penduduk, kemudian juga beradaptasi dengan ekonomi, kemudian melakukan sebuah produksi. Kemudian aspek lingkungan pemerintahan. Ya. Dalam aspek lingkungan pemerintah itu ada aspek sosial. Ya. Aspek sosial ini itu berpengaruh dalam konsep ideologi dan politik. Ya. Apa itu ideologi? Apa itu ideologi? Ada idea, ada gagasan. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam konsep pemahaman, ideologi dalam suatu negara tentu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintah di suatu negara. Contoh di negara yang ideologinya komunis, itu beda dengan kita negara yang ideologi kita apa? Pancasila. Tentu beda kan? Kalau di negara komunis itu, ya, itu semuanya diseragamkan. Misalkan contoh, si Alwi punya tanah 6x10, yang lain itu harus 6x10. Tidak ada yang boleh dominan atau mendominasi. Segala sesuatu itu diatur oleh negara. Sehingga apa? Pemerintahannya akan menjadi pemerintah yang ditakluk. Ya. Sehingga aspek lingkungan pemerintahannya diatur dia. Satu komando. Suku kita beda-beda, tidak masalah. Alwi dari Ambon ya, dari Flores. Nah. Terus Yusri dari Sumatera Utara. Ya. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Bisa bertemu di dalam ruangan ini karena apa? Tadi konsepnya adalah warga negara Indonesia. Kemudian
adalah dapat dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu negara tentu sangat mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintah di dalamnya. Itu yang saya bilang tadi. Dalam konsep ideologi politik tadi, ya, ideologi dan politik itu akan mempengaruhi karakter masyarakatnya. Ya. Kayak kita nih, iklimnya adalah demokrasi, semua bebas bersuara, ya kan? Bebas kan? Tapi bebas, tapi ada batasan undang-undang. Ya, jangan juga bebas. Karena negara demokrasi kita bebas bicara, tapi melupakan aspek daripada aspek undang-undang tadi. Kalau kita lupakan itu, maka kita bisa masuk penjara. Ya. Tapi kalau negara komunis, jangan coba-coba melawan pemerintah. Tak boleh mengkritik pemerintah. Kalau mengkritik akan masuk penjara. Ya, itu kalau masuk penjara, misalnya juga hilang. Jadi sehingga ideologi politik itu akan mempengaruhi aspek lingkungan pemerintahan. Kemudian aspek lingkungan pemerintahan juga ada aspek sosial budaya. Apa itu sosial budaya? Ya, sosial budaya itu adalah kondisi budaya suatu negara, kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahnya. Misalnya, ya, di Indonesia dengan sosial budaya yang yang multikultural, ya, akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah, terbentuk dari kepulauan yang sangat mempengaruhi pada bentuk negaranya, yaitu negara kesatuan. Tentu aspeknya berbeda-beda kan, ya, sosial budayanya beda-beda kita kan, yang dari Papua, dari Ambon, dari Sumatera, dari Manado, dari NTT, dari Jawa, ya, tentu akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kultur sosial budaya, tapi dia menyatu dalam konsep negara kesatuan yang disebut dengan negara Republik Indonesia. Itu kalau di negara kita. Ya. Kemudian aspek ekonominya. Ya. Jadi kadang-kala, ya, pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah itu mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu negara itu menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Misalkan contoh dalam konsep ekonomi ini, pemerintah itu terlalu fokus kebijakannya mengenai peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat, sehingga dia lupa dalam konsep ekologi tadi, dalam konsep lingkungan. Ini pemerintah sibuk mau investasi sekian triliun investasinya, tapi dia melupakan aspek lingkungan yang ada di sekitar masyarakat tadi, hanya demi kepentingan investasi. Ya. Padahal situ ada aspek kehidupan masyarakat yang harus dilihat dan dijaga. Itulah kasus yang akhir-akhir ini mungkin juga terjadi di wilayah kita, khususnya kota Jakarta. Lupa dia bahwasanya di situ sudah ada aspek sosial budaya masyarakat yang ada. Inilah yang menjadi persoalan dan PR besar kita dalam konsep lingkungan pemerintahan. Kemudian aspek lingkungan pemerintahan itu ada pertahanan dan keamanan. Ya. Pertahanan dan keamanan itu adalah sebuah aspek yang paling penting di dalam sebuah pemerintahan. Seperti saya bilang tadi, kalau yang bayangkan kalian kalau di Afghanistan, di Suriah, ya, apa yang terjadi dengan kalian? Kalian jalan saja dengan kondisi kehidupan yang tidak stabil. Apa yang terjadi? Bisa kalian mati, bisa kalian hilang, bisa kalian diculik. Karena apa? Pemerintahnya tidak stabil. Tapi di negara yang memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat, ya, tentu kita bebas berkeliaran kemana saja. Kayak di Indonesia kan bebas kalian kan? Mau kesini bebas, mau kesini bebas, sudah bebas. Kenapa? Karena kita adalah negara yang dalam aspek lingkungan pemerintahan memiliki pertahanan dan keamanan yang sangat kuat. Kita lanjutkan ya, paham ya semua ya? Oke. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah, ya, itu harus mampu, ya, mendesain, ya, sebuah kebijakan dalam menangani sebuah masalah baik dalam lingkungan politik, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi untuk kepentingan dan kemakmuran. Jadi ini harus diatur sedemikian rupa, ya, agar
masyarakat itu dalam konsep budayanya terakomodir, ya, kemudian dalam konteks ekonominya juga terangkat, kemudian juga dalam konsep kemakmurannya tadi semua merasa makmur sesuai dengan Pancasila sila kelima. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang diharapkan ending daripada konsep lingkungan ilmu politik dan lingkungan ilmu pemerintahan. Tujuannya akan ke sana, ke keadilan, ke kemakmuran, ke kesejahteraan. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, mungkin langsung saya tutup. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa, semoga ilmu yang saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan ekologi pemerintahan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.